Speak Up Indonesia. Pioneers, balik lagi sama saya Stefan Tambayong. Dan saat ini kembali lagi dalam acara Pionir Speak Up Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton. Saat ini saya bersama Rivaldo Joshua ya. Seorang yang memiliki mungkin bisa dibilang dunia pendidikannya nggak banyak orang-orang tahu, dan mungkin ini minat khusus nih ya, karena sekolah pelayaran nih. Nah, Aldo, bisa ceritain nggak nih, dunia pelayaran dan sekolah pelayaran itu seperti apa sih? Apa memang sekolah pelayaran untuk jadi seorang pelayar atau kayak gimana? Oh iya, jelas lah. Sekolah pelayaran kan itu buat dia tipikal kan beda dari universitas-universitas dong, ya kan. Kalau kampus pelayaran ini dia tertuju di pekerjaan di dunia pelayaran, kerja di kapal, macam kayak gitu. Ya, Dan jadinya kalau bisa dibilang sekarang udah menjadi satu standar ya, wajib, atau memang ada juga nih yang dari mungkin SMA-nya lulusan dari umum gitu ya, SMA negeri atau SMK bisa ke dunia pelayaran, seperti apa? Kalau SMK bisa, tapi dia kayaknya cuma jurusan teknik aja. Oh, terkhusus ya? Iya, terkhusus teknik. Kalau SMK, kalau SMA jurusan IPA, dia ada jurusan-jurusannya juga. Jadi di sekolah pelayaran itu ada beberapa jurusan, nggak cuma teknik. Dia ada jurusan nautika. Nautika itu bagian navigator di kapal. Jadi itu belajarnya tentang alat-alat navigasi di kapal, bernavigasi lah tentang kapal pelayaran gitu. Jadi memang ada terkhususnya lagi nih buat teman-teman ya. Jadinya memang kalau dalam dunia pelayaran ini kan, kalau kita bisa lihat ya, masyarakat umum awam gitu ngelihat, itu kan banyak ya tingkatannya. Banyak tingkatannya di dalam satu pelayaran itu, ada kapten, ada ABK, dan nah itu di dalam sekolah pelayaran itu mencakup seluruhnya dan ada tingkatannya juga atau seperti apa? Ya, ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Tingkatannya kayak kalau kapten itu dia dia juga jenjangnya juga by step ya. Jadi kayak misalkan sekolah pelayaran di pelayaran pun juga apa ya dibilang? Ada tingkatan? Ada tingkatan ya, ijazahnya sih. Jadi kayak ada ijazah 5, 4, 3, 2, 1, baru yang paling akhir. Kalau saya kan jurusannya nautika. Nautika ya. Itu navigasi kan, navigator. Itu misalkan sampai topnya itu title-nya itu Master Marine. Master Marine. Itu udah bisa dibilang ya, itu baru kapten gitu. Itu bisa, jadinya nggak bisa. Jadi gini ya, itu di dalam pendidikannya, dalam sekolah pelayaran, itu nanti berarti tingkat awalnya itu apa? Tingkat awalnya itu misalkan awalnya itu dari sekolah pelayaran ya. Sekolah pelayaran. Nah, di sekolah pelayaran juga ada beberapa yang mengeluarkan ijazah 4 dan ijazah 3. Jadi kita nggak bisa sebut kayak misalkan saya baru lulus kan. Terus langsung tiba-tiba jadi kapten gitu. Enggak juga. Bisa, cuman bisa ya? Bisa, tapi kayak kesempatannya experience-nya belum ada juga. Belum ada juga ya. Jadi tergantung kapal juga, bobot kapal. Jadi juga, di dalam ijazah yang saya bilang tadi, 5, 4, 3, 2, 1 itu kita ambil contoh, saya lulus ijazah 3 ya. Ijazah 3 ini misalkan kayak di kapal yang GT-nya di bawah 5.000, itu bisa jadi officer. Officer itu maksudnya perwira di dalam kapal. Perwira di dalam kapal itu sebagai di dalam kapal juga ada apa namanya, tingkatan-tingkatan juga nih. Kayak kan misalkan dari bawah steward messboy awal itu ya. Ya. Terus baru anak buah kapal, ABK. ABK. ABK itu di atasnya steward itu ya. Oh iya. ABK anak buah kapal, baru ada namanya fourth officer, third officer, second officer, chief officer, baru kapten. Jadi banyak juga ya tingkatannya ya. Agak complicated. Kalau boleh tahu, Aldo ini itu kan sudah sekolah pelayaran, sudah lulus ya? Iya, baru lulus. Sudah baru lulus. Nah, itu langsung praktek kah atau seperti apa? Jadi sebelumnya kan kita pendidikan kurang lebih 3-4 tahun. 3-4 tahun. Nah, di asrama tuh kalau kemarin saya sendiri itu, saya di asrama tuh 1 tahun. 1 tahun. Baru 1 tahun praktek. Langsung ya? Iya, langsung praktek. Prakteknya langsung kerja di kapal. Jadi kadet
Kita dipanggilnya kadit, Kadit SKD. tingkatan paling awal Ya, di kapal. kadit itu seperti kayak anak magang. Anak magang di sana ya. Oke. Ya, kita panggilnya kadit. Nah, kalau boleh tahu, jadi kalau saat praktek dan di dalam dunia pendidikan itu hampir semuanya ini ya, benar-benar apa yang dipelajarin dipraktekkan semua itu ya. Itu kurang lebih banyak. Kalau di awal langsung dapat ilmu keseluruhan sebenarnya, atau hanya terkhusus aja misalkan ya kalau di tingkat 1 nih tingkat awal, ya hanya pendidikan sebagai ABK doang. Oh enggak. Lengkap semuanya sebenarnya. Enggak lengkap. Maksudnya dikasih tahu lengkap, gitu namanya. Tugasnya sebagai third officer apa, tugasnya sebagai second officer apa. Sampai kapten juga dikasih tahu. Sampai kapten dikasih tahu. Tugasnya ABK itu apa segala macam. Jadi sebenarnya knowledge tentang semuanya itu udah tahu ya. Udah tahu. Ibaratnya mentahannya itu udah ya. Udah tahu. Sebenarnya tingkatan-tingkatan selanjutnya itu hanya mendetailing tugasnya, tanggung jawabnya, skillnya dan lain. Nah, kalau boleh tahu Aldo, di dunia pelayaran ini lagi musimnya, kalau menurut Aldo sendiri nih, lagi musim yang baik atau biasa-biasa saja atau mungkin lagi ada ya mungkin dalam dunia persaingan karena over juga karena mulai banyak tapi lapangan pekerjaannya mungkin masih segitu-gitu aja atau seperti apa? Kalau misalkan dibilang over ya over karena kampus pelayaran itu nggak cuma satu kan, maksudnya banyak banget. Dan kalau dibilang banyak pesaing banyak, pasti banyak pesaing banget. Tapi perusahaan pelayaran juga banyak. Oke. Jadi kayak lumayan bagus ya. Iya masih kayak bisa dibilang balance gak balance sih, balance gak balance. Ya itu kan balik lagi kan. Rezeki dan kedua adalah ya mungkin harus di skill kita ambil kelas-kelas lagi kelas ya bahasanya atau iya ijazah ambil ijazah lagi ya untuk menunjang pekerjaan kita gitu lebih lagi ya betul. Nah kalau sebenarnya Aldo untuk anak muda melihat dunia pelayaran ini sebenarnya peluangnya bagus atau enggak maksudnya kalau orang mau menjadi seorang yang bekerja di dunia pelayaran gitu. Sebagai pelaut gitu ya. Sebagai pelaut itu gimana? Gimana? Bagaimana anak-anak muda ini melihat di dunia pelayaran ini potensi kedepannya itu bagus atau enggak? Sebenarnya untuk gaji, untuk karirnya seperti itu gimana? Saya kalau dilihat dari pandangan anak muda itu balik lagi ke masing-masing sih. Kalau dari pandangan saya sendiri ya bagus untuk kayak jenjang karirnya kalau mau mencari gaji juga oke lah, gajinya masih oke gitu. Kembali lagi ya bagaimana menilai pandangan orang ya masing-masing. Tapi kalau Aldo sendiri kenapa bisa sampai terjun menjadi seorang pelaut ya bisa dibilang di dunia pelayaran, berarti Aldo udah ketemu ya kira-kira ini nih jenjang karirnya kira-kira begini, contoh nyatanya seperti apa gitu ya. Dan dapat gambaran. Tapi kebetulan juga emang keluarga juga banyak kerja di laut kebetulan. Jadinya referensinya makin jelas ya karena dari contoh dari orang tua, dari keluarga dari gitu. Keluarga benar. Oke. Nah, Aldo, buat teman-teman di luar sana, mungkin kalau melihat video ini sedikit banyak tadi udah mengetahui tentang dunia laut. Nah, kira-kira pas saat praktek nih di laut nih ya, langsung turun langsung nih jadi seorang pelaut, ada ngeri-ngerinya gak? Kalau ada ombak atau ada kan biasa cerita ada laut itu kalau udah malam tuh di tengah laut ngeri. Itu kayak gimana tuh Aldo? Ada cerita-cerita menarik gak? Ada sih. Kalau dibilang seru, ya seru juga sih. Cuman kalau dibilang ngeri juga. Ngeri juga. Pernah ngalamin juga Aldo? Pernah ngalamin kan kebetulan saya kan juga praktek full 1 tahun. Itu semua musim dapat. 1 tahun tuh nggak pulang itu? Nggak pulang. Bener-bener, waduh hebat. Apalagi kayak bulan-bulan sekarang ya, akhir-akhir tahun. Itu biasa disebut musim barat. Itu ombaknya gila-gila, bro. Anginnya kencang berarti. Angin kencang, ombaknya wah nggak berhenti. Tapi tergantung lautan mana dulu ya. Tergantung lautan. Dulu kebetulan praktek kita kalau saya sendiri kan kemarin prakteknya offshore. Offshore tuh di tengah laut gitu. Jadi kayak jarang ke darat. Itu benar-benar di tengah kayak. Nah itu nggak ngeliat daratan sama sekali, ya kan? Nggak ngeliat terus ombak terus dihajar tuh. Wah ngeri tuh. Buat teman-teman di rumah, buat teman-teman yang lagi nonton, berarti sebenarnya ada takutnya, tapi ya namanya juga anak muda, seru-seru aja gitu ya. Gimana ngatasin bosen 1 tahun
bener-bener di laut. Internet ada nggak? Internet tuh kadang ada, kadang enggak. Oke, tergantung kadang-kadang tergantung weather, tergantung cuaca segala macam. Tergantung tempat lokasi gitu. Andainya apakah cepat atau cepat pasti? Cepat ya Cepet malah lah di laut mah. Oh, malah cepat ya? Malah begini ya. Di laut kalau misalkan angin kencang, ombak gitu, malah sinyalnya ada. Karena ke bawah angin. Paling kalau bilang ada nih, pernah paling lama berapa lama nggak ada internet? Pernah seminggu, 2 minggu. Wah, itu gimana ngatasin bosennya tuh? Makanya itu kita harus harus berbaur lah sama orang-orang kapal. Kan di kapal itu kan kita anak muda lah ya kan. Teman-teman di kapal itu kan pasti udah lebih tua, ada yang udah berkeluarga, ada yang itu kita harus berbaur juga, harus bisa menyesuaikan. Orang lebih dewasa, bahkan ada orang luar negeri juga ya? Ada. Ada orang luar negeri. Nah, teman-teman, ini jadi seru banget obrolannya. Jadinya Aldo ini punya background pendidikan di dunia pelayaran, bahkan udah praktek ya? Udah. Dan kita lihat dalam perjalanannya sangat menarik, tapi ada satu hal yang baik yang kita bisa ambil sebagai anak muda nih, terus berjuang, terus melangkah, dan nggak takut ya. Apapun tantangannya tetap dinikmatin. Terima kasih Aldo sudah mau share ke teman-teman. Jangan lupa teman-teman tetap like, comment, dan subscribe. Thank you. Speak Up Indonesia.